di rumah minggu lalu kita udah buat prakarya celengan dari bahan-bahan bekas. Wah, ternyata adik-adiknya pada antusias dan semangat untuk membuat celengan. Berikut ini kita tayangkan video kreasi hasil dari adik-adik Kega kelas bayi ya. Hai teman-teman, aku lagi mau nabung nih. Halo teman-teman, ini celengan aku. Kita udah menabung tapi bermain. Mau lagi? Mau lagi? Mau. Betapapun ku rindu untuk beralih dari tubuh ini dan menetap padamu, Tuhan. Namun Kau yang memutuskan setiap musim hidupku, waktuku ada di tanganmu. For me to live is grace alone. For me to die is so much gain. For me to live is grace alone. For me to die is so much gain. Oleh darah Yesus ku telah ditebus, selamanya milikmu.
sembah Kau ya Allahku, ku memujimu di setiap langkahku. Biarlah Roh-Mu hadir selalu, ku mau berjalan bersamamu. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya nih semuanya? Luar biasa. Ya, saya mau menyambut jemaat Tuhan baik yang datang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Amin. Kasih setianya tidak ada habisnya. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau menikmati Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan dibangun untuk selama-lamanya Tuhan. Kesetiaanmu tegak seperti langit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau begitu setia, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau sempurna Tuhan. Biar kami naikkan puji-pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang tak terbatas Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang sungguh nyata Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Jesus. Thank you Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Thank you Tuhan. Oh. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih
Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan pujian-pujian kami bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup dan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Setiap kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan, kita lebih lagi, kita mau katakan amin. Hari ini kita bersuka karena Tuhan, amin. 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 Kita mau berikan senyuman kita ke kanan kiri lewat mata, juga di rumah saudara-saudara kita, ke papa mama kita, anak-anak kita mau bersuka, amin. Amin. Mari kita nyatakan sama-sama, yeay. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, oh, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam, katakan sekarang bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau sumber sukacita kami. Sekali lagi ya, katakan dengan segenap hati kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, di dalam Tuhan. Yang sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Kami mau bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, katakan. Bersuka cita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersuka Tuhan karena Engkau Tuhan. Sebab kami melihat Tuhan perbuatan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami. Kau Allah yang hidup. Kau ada di dalam hati kami. Jesus, panggil dia Yesus, 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 Yesus. Yes Tuhan.
Tuhan, sembah kami di hadapan-Mu. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan. Yes Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Yes Lord, yes Lord. Yes Tuhan, tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku tinggikan Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Kau layak disembah, layak dipuji, Kau layak ditinggikan Tuhan. Nyatakanlah Amin Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami muliakan Engkau karena Engkau Allah yang layak Tuhan kami muliakan. Kami tinggikan Engkau sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak Tuhan kami tinggikan. Ya, Kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk kami bersama-sama Tuhan mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Kau sudah nyatakan.
Biarlah hari ini Tuhan Kau kembali menyatakan isi hati-Mu untuk setiap kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu terus Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami boleh terus dimerdekakan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti, kami mau taruh hati dan pikiran kami mau tidak izinkan Tuhan segala sesuatu mengganggu pikiran dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu ditabur. Siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang gembur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Ya, kita semua bersyukur baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah bahwa Tuhan setia, Tuhan baik, Allah yang terus menyatakan rencananya dan rencananya iya dan amin dan rencananya pasti akan digenapi. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masih ada di bulan di dalam tema komunitas. Ya, kita sudah melewati 3 minggu. Minggu yang pertama Bang Darwin sudah menyampaikan bagaimana visi tentang hidup di dalam komunitas kerajaan Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita terus ada di dalam visi itu, di mana kita hidup di dalam visi, di dalam komunitas kerajaan Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, Bapak Basuki juga sudah menyampaikan betapa pentingnya kita harus selalu ada di dalam komunitas untuk kita boleh terus saling memperhatikan. Ya. Satu hal yang saya dengar sekalipun saya nggak datang di tempat ini, ketika itu saya masih ada di Manado, jangan bosan dengan orang-orang yang di sekelilingmu, karena nanti kelak di surga engkau juga akan berjumpa dengan dia. Amin. Itulah komunitas bersama-sama dengan Allah. Kalau engkau bosan dengan komunitasmu, dengan orang sekelilingmu, dan dia tidak ada di situ, berarti dia ada di kamar sebelah. Nah, kamar sebelah itu bahaya. Itu artinya di dalam kekekalan yang satu, yaitu neraka kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya jangan bosan dengan komunitasmu, ya, jangan tinggalkan komunitasmu. Nah, yang ketiga, minggu lalu Kak Arini sudah membagikan dan ingatkan untuk kita terus run your race. Artinya apa? Haruslah lari, kita nggak bisa lagi berlambat-lambat. Ini sudah waktunya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berlari. Ya, diingatkan untuk kita waspada supaya kita masuk ke tempat perhentian, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau share tentang perjalanan menuju kekekalan bersama Allah. Sebab inilah komunitas sejati. Bapa, Yesus dan gerejanya bersama-sama dengan Roh Kudus hidup di dalam satu komunitas sejati. Di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah lewati berapa lama? 8 bulan di dalam masa pandemi ini, sejak Maret sampai saat ini. Nah, semuanya serba online. Ya, sekolah online, kerja online, ibadah online, apalagi? Komsel online juga ya, beberapa mungkin yang sudah mulai offline. Nah, kemarin saya dan Kak Hindra, Bang Darwin, sharing dengan beberapa leaders youth dan kega. Dan beberapa anak-anak yang dimuridkan di dalam leaders youth dan kega, mereka merasa sudah mulai burn out. Semuanya online, sekolah online dan lain sebagainya, sudah mulai burn out. Lalu dalam jemaat juga kita sudah mendengar beberapa yang ada kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, dan banyak sekali tantangan-tantangan yang lain. Ya, semalam saya mendapat informasi lagi ada satu keluarga yang terdampak infeksi COVID ini. Ya, saya sedang berusaha untuk follow up supaya dia bisa melewati masa-masa itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, komunitas menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di masa-masa seperti ini untuk kita saling menguatkan. Ya, kami belajar juga untuk kita bersama-sama berjalan di dalam kegerakan Tuhan setelah
industri menerapkan satu ibadah sejati yang dibangun setiap hari di dalam mesbah pagi. Setiap pagi kami di Komsel juga mulai ya melaksanakan yang kami sebut saat teduh bareng. Jadi setiap jam 5 sampai jam 6 ya, Senin sampai Jumat, karena Sabtu kita corporate sama-sama berdoa. Nah, kami sama-sama bersyukur, menyembah, kami sama-sama menaikkan pujian dan saling membagikan firman dan puji Tuhan. Hampir 2 bulan ini ya kita semua terus ada di dalam persekutuan saat teduh bareng ini. Dan ini sesuatu yang positif dari pandemi ini. Kita tidak lagi komunitas itu dibatasi oleh jarak. Ya, teman-teman kita yang dari Purwokerto, ya dia sudah pindah ke Purwokerto. Ada juga yang sudah pindah ke Sumba. Ya, saya mau menyapa ya, yang di Purwokerto ada Markus, ada Agus Lai. Ya, mereka sudah ada di sana. Tetapi ketika mereka mendengar kegerakan yang kita lakukan melalui online ini, dia ikut dalam saat teduh bareng dan dia sangat, ya mereka sangat. Dan kita semua sangat-sangat dikuatkan dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1, mulai ayat yang ketiga. Berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kehendak Allah, kerinduan Allah dari semula sebelum dunia dijadikan adalah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Untuk apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan Allah ingin setiap kita menerima berkat rohani di dalam surga. Di dalam apa? Keabadian, di dalam kekekalan. Ayat yang kelima, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi hanya di dalam Kristus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan atas dosa-dosa kita. Ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya ada time limit. Ada batas waktu sampai kegenapan waktu. Yaitu apa? Mempersatukan di dalam siapa? Kristus sebagai kepala, sebagai kepala segala sesuatu. Ya, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ini yang kita sedang nanti-nantikan, kegenapan waktu. Allah mempersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apakah saat ini surga dan bumi sudah bersatu? Ya, pertanyaan buat kita. Bumi dan surga belum bersatu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bumi masih dalam kuasa iblis sejak kejatuhan iblis dalam dosa dan iblis dicampakkan ke bumi. Bahkan ketika otoritas yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa untuk berkuasa dan menaklukkan bumi gagal. Kenapa? Karena kejatuhan manusia, Adam dan Hawa di dalam dosa. Ya.
Bumi dan manusia ada di dalam kuasa iblis dan ganjaran dosa adalah kematian. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Allah nggak menginginkan kita mati, kita hidup selama-lamanya. Itu kerinduan Allah. Tetapi karena dosa kita mengalami kematian. Nah, tapi kita bersyukur oleh penebusan Yesus di atas kayu salib, Yesus mengalahkan maut. Amin. Baik kematian fisik Bapak Ibu Saudara maupun kematian kekal. Untuk kita menerima segala berkat rohani di dalam surga. Yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Keputusan kehendak Allah tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut maksud abadi Allah untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Hidup di dalam komunitas bersama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ada di dalam kekekalan. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita kembali memahami di mana posisi kita saat ini dan kemana tujuan akhir kita. Ya, dengan pandemi ini banyak orang mulai bertanya dan berpikir, apakah ini tanda dari kegenapan waktu, kesudahan akhir zaman, sudah semakin dekat? Ya, banyak yang bertanya Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan bosan Bapak Ibu Saudara ke dalam gambar berikut ini. Sekali lagi jangan bosan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menetapkan hati untuk saya menjadi agen kekekalan. Ya, marketing kekekalan Saudara. Saya pergi kemanapun ketika bertemu dengan orang, pasti ujungnya saya akan ingatkan dan saya akan bawa ya Coca-Cola dimanapun kapanpun. Saya akan sharing visi kekekalan ini. Karena ini sesuatu yang nyata Bapak Ibu Saudara. Amin. Kekekalan itu sesuatu yang nyata dan kita harus ada di sana. Amin. Amin. Cuman kekekalan yang mana? Nah, dalam gambar ini Bapak Ibu Saudara kita melihat time limit, batas waktu. Dari kekekalan pada mulanya Allah ada di dalam kekekalan dan sejarah waktu sampai pada akhir kegenapannya kita harus kembali yang namanya ke dalam kekekalan. Nah, di dalam peta zaman ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada 2 minggu di dalam rencana Allah. Untuk kita memahami rencana Allah dari kekal sampai kekal. 6 hari Tuhan bekerja dalam minggu penciptaan dan pada hari ke-7 Allah sudah berhenti. Demikian juga pada minggu kedua. 6 hari Allah bekerja dan pada hari yang ke-7 dia akan berhenti. Ya, next slide. Nah, ini adalah bagian dari minggu yang dikenal sebagai minggu kedua. Penebusan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, waktu dimulai bagi manusia. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan waktu dimulai bagi manusia. Sejarah waktu sudah dihitung dan membawa kita kepada ujung hari yang keberapa? Ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau melihat yang bagian kuning 1 dan 2 itu adalah 2000 tahun. Dari Adam jatuh dalam dosa sampai dengan Abraham. 2000 tahun. Ya, dari Abraham dan peralihan kepada anaknya Ishak 2000 tahun berjalan sampai Yesus mati di kayu salib. Dan dari kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah berjalan sejarah waktu dan kita ada di akhir hari yang ke-6. Untuk apa? Untuk kita masuk kepada hari yang ke-7. Ini yang disebut 1000 tahun damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, terus terang di Abalov kita masih sangat jarang sekali membicarakan, ya, menyampaikan tentang topik akhir zaman. Sehingga jemaat mungkin banyak sekali menerima informasi pengajaran dari ya gereja-gereja atau pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Nah, apalagi di era digital seperti ini, ya online, kita bisa ya belajar, terima banyak sekali pengajaran termasuk akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan karena ini satu perjalanan
setiap kita untuk kita sampai kepada kekekalan itu. Di dalam pelajaran hari ini kita mau mulai ya memahami apa yang menjadi dasar pengajaran akhir zaman dari Abba Love. Ya, Bapak Ibu, dalam nubuatan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ini disebut sebagai satu nubuatan yang disebut 70 kali 7 masa. Ya, atau 70 minggu. Atau dalam bahasa Inggris disebut 70 weeks prophesy. Nah, Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ini menjadi suatu kunci yang sangat penting untuk membuka rahasia-rahasia akhir zaman. Bapak Ibu Saudara. Nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ini menjadi satu dasar eskatologi atau akhir zaman di hampir semua gereja. Saya mau katakan hampir semua gereja. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau akan mendengar sesuatu pengajaran yang berbeda dari apa yang engkau pernah dengar ya sebelumnya. Nah, izinkan hari ini Roh Kudus memberikan kita pengertian untuk kita dapat memahami. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau sedikit membaca ya bagian dari nubuatan ini. Ini nubuatan yang begitu penting untuk kita. Ya. Next slide, Daniel 9 ayat 24 sampai 27 di dalam terjemahan baru. Ayat 24 dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ya, ditambahkan angka-angka untuk kita mengerti bahwa ada 6 hal atau 6 klausa, Pak Jeff menyebutnya. Yang pertama, di dalam kurun waktu 70 kali 7 masa itu apa yang harus terjadi dan apa yang harus digenapi. Yang pertama, untuk apa? Melenyapkan kefasikan. Yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Yang ketiga, untuk menghapuskan kesalahan. Yang keempat, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kelima, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan yang keenam, untuk mengurapi yang maha kudus. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, apakah keenam klausa ini sudah digenapi? Masih adakah kefasikan di atas muka bumi? Apakah dosa sudah diakhiri? Belum. Ya. Apakah penglihatan dan nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab semuanya sudah digenapi? Belum. Ya. Bagaimana dengan mengurapi yang maha kudus? Ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita mengerti. Nah, ayat berikutnya. Ayat ke-25. Maka ketahuilah dan fahamilah. Dari saat firman diberi penjelasan di sini adalah perintah. Itu keluar, yakni apa? Bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu Mesias. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, nubuatan ini ya dihitung atau dimulai dari saat perintah Raja Kores. Untuk apa? Untuk orang buangan kembali dari Babel ke Yerusalem dan untuk kembali membangun tembok Yerusalem dan untuk kembali membangun bait suci yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, berikutnya ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, Mesias. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja. Ya, Bapak Ibu Saudara bersyukur ini sudah diberi penjelasan oleh Pak Jeff untuk kita mengerti. Ini adalah Jenderal Titus Putra Vespasianus Kaisar Roma. Untuk apa? Memusnahkan kota dan tempat kudus itu.
Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ini agak sedikit konteks yang berbeda atau penafsiran yang berbeda. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini Bapak Ibu Saudara karena waktu. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, ini sudah banyak sekali terjadi. Nah, yang ayat ke-27, raja itu ya, di sini kita melihat Mesias akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Di mana? Di salib. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan ya akhir zaman. Yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, pembinasa keji, antikristus. Ya, akan dibinasakan di akhir zaman. Nah, ada keterangan di situ perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kekal, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian yang Tuhan ikat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, banyak sekali yang menafsirkan raja di dalam ayat Daniel pasal 9 ayat 27 ini bukan Kristus tetapi antikristus. Karena raja ini membuat perjanjian itu menjadi berat. Ya, betul bahwa perjanjian itu dibuat menjadi berat. Ya, arti sebenarnya adalah perjanjian ini dibuat menjadi tegas. Yesus juga membuat perjanjian ini menjadi tegas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di dalam hukum Taurat, jangan engkau membunuh. Tetapi di dalam perjanjian baru, kitab Matius berkata, ketika kita sudah membenci saudara kita sudah membunuh. Nah, di dalam hukum Taurat dikatakan jangan berzina. Ya, itu sesuatu hal yang berat. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru Allah membuat perjanjian itu juga menjadi tegas dan berat. Kenapa? Karena ketika kita belum saja berzina secara fisik, kita sudah menginginkan seseorang ya, di dalam pikiran dan hati kita itu sudah berzina, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari ayat-ayat ini ya, kita sampai kepada gambar berikut. Nubuatan Daniel ini digambarkan seperti ini. Ya, 70 kali 7 masa. Ada kurun waktu 490 tahun untuk menggenapi segala klausa yang ada di dalam ayat ke-24. Ya. Perintah dicatat di dalam Alkitab walaupun cukup banyak yang kontroversial menafsirkan atau menghitung mulai tahunnya. Tetapi dalam penyelidikan dan penelitian kronologi, Pak Jeff mengungkapkan perintah yang disampaikan di dalam ayat 25 adalah perintah Raja Kores pada saat 457 sebelum Masehi. Untuk apa? Kembali dari pembuangan Babel, untuk kembali membangun bait suci, untuk kembali membangun kota Yerusalem. Nah, dalam penjelasan ayat-ayat tadi kita melihat ada ada 3 bagian di dalam periode 70 kali 7 masa itu. Yang pertama, 7 kali 7 masa. Itu adalah masa dari nabi-nabi kecil sampai penutup perjanjian lama, kitab Malayaki. Lalu dilanjutkan 62 kali 7 masa, ya tercatat di ayat 25. Itu adalah masa penutup perjanjian lama sampai dengan Yesus diurapi. Diurapi sebagai Mesias saat dia dibaptis. Dan dinyatakan engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu engkau berkenan. Nah, setelah itu tinggal 1 kali 7 masa atau minggu terakhir. Nah, itu juga dibagi ke dalam 2 bagian. Ya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar di sini, Bapak Ibu Saudara tangkap dahulu. Makanya kenapa nanti bagian berikutnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi dasar pengajaran akhir zaman kita. Kenapa masa penundaan atau masa aniaya yang disebut aniaya besar itu hanya 3,5 tahun yang kita percayai. Ya, karena
3,5 tahun yang pertama adalah pelayanan Yesus di atas muka bumi. Setelah diurapi, Yesus melaksanakan pelayanan di atas muka bumi yang adalah 3,5 tahun sampai dia mati di kayu salib. Bangsa Israel masih tetap menolak. Sampai saat ini belum percaya bahwa Yesus yang sudah datang, anak domba Allah itu adalah Mesias, Yesus. Ya, dia masih menantikan Mesias yaitu singa dari Yehuda. Kedatangan yang kedua kali. Tapi sampai saat ini orang Yahudi, orang Israel masih belum percaya Mesias yang datang sebagai anak domba yang mati di kayu salib. Sehingga terjadi penundaan. Nah, ini yang disebut gap. Ya. Nah, penundaan yang terjadi di dalam beberapa penafsiran ada beberapa hal. Nah, kita nanti akan sampai di sana. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau nubuatan Daniel ini ditempatkan di dalam peta zaman minggu kedua, ya, adanya di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mengingat tadi warna kuning adalah hari pertama kedua, warna merah hari ketiga dan keempat, warna biru adalah hari kelima dan keenam. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa nubuatan Daniel dimulai dari perintah Kores 457 sebelum Masehi. Masehi adalah pengkalenderan Mesias, dimulai kelahiran Yesus. Ya. Oke, berjalan 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa dibagi lagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah setengah kali 7 masa, itulah pelayanan Yesus. Setelah itu diputus. Ada penundaan, itulah zaman kasih karunia, itulah zaman anugerah keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem kepada 120 murid. Dan keselamatan tersebar ke segala bangsa sampai dengan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, next slide berikutnya kita melihat bahwa 6 klausa itu sekali lagi harus digenapi dalam kurun waktu 490 tahun itu. Di mana 3,5 tahunnya ditunda sampai akhir zaman, yaitu pemerintahan antikristus. Dan di akhir pemerintahan antikristus Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Genaplah penggenapan nubuatan ini 490 tahun. 70 kali 7 masa. Oke, next slide. Nah, ini secara umum Bapak Ibu Saudara dalam bahasa teologi, eskatologi, ada perbandingan tentang pengajaran milenium atau 1000 tahun damai. Nah, saya mau mulai dari gambar yang ini, dari yang keempat yang di bawah, yang disebut pemahaman teologi amilenium. A artinya tidak, seperti ateis, tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan, ya. Agnostik, tidak percaya. Amilenium artinya tidak percaya adanya milenium. 1000 tahun literal. Yang dipercayai oleh amilenium adalah 1000 tahun damai itu simbol. Sudah dimulai sejak kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau menempatkan nubuatan ini, boleh ke gambar berikutnya. Nah, biasanya pandangan alternatif 4 ini melihat bahwa penggenapan daripada nubuatan Daniel ini sudah dimulai ketika perintah Raja Kores 457 sebelum Masehi dan berjalan ya sampai dengan 408 sebelum Masehi, itu masa pembangunan Yerusalem, Bait Suci. Lalu 62 kali 62 kali 7 masa atau 62 minggu itu sampai dengan Yesus diurapi, ya, dibaptis. Lalu 1 minggunya dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama pelayanan Yesus sampai mati di kayu salib. Nah, pemahaman penafsiran dari pandangan amilenium biasanya dia meneruskan nubuatan ini untuk berkata bahwa 3,5 tahun berikutnya adalah sampai ketika Stefanus mati di rajam batu. Oke, paham di sini? Nah, makanya berpandangan bahwa kerajaan Allah sudah datang oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dan
penggenapan nubuatan ini 490 tahun sudah selesai. Tetapi kelemahannya, pertanyaannya, apakah keenam klausa tadi mengakhiri dosa sudah, kefasikan sudah lenyap? Belum. Penglihatan dan nubuatan para nabi sudah selesai? Belum. Oke, saya lanjutkan karena waktunya singkat. Pandangan alternatif kedua, dari pandangan yang biasanya ini sangat populer. Ya, yang ketiga saya lewatin. Nah, yang pertama, kembali yang pertama dulu. Yang pertama ini biasanya ya karena mereka tidak menganggap 1000 tahun damai itu adalah literal, artinya kita akan mengalami hidup 1000 tahun damai, tapi itu hanya simbol. Nah, mereka biasanya percaya bahwa kedatangan Yesus kedua kali dan juga penghakiman terakhir itu dalam satu waktu. Ya, last judgment and second coming itu dalam satu waktu. Nah, yang ketiga, pandangan ketiga post millennium, ya saya tidak menjelaskan panjang lebar juga, tetapi mereka percaya ada millennium yang literal, tetapi mereka tetap menempatkan second coming Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan juga last judgment itu di bagian akhir. Ya, selesai dari post millennium atau selesai dari 1000 tahun damai. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, boleh next gambar. Ini teologi yang paling populer, sangat populer. Ya, ini menempatkan penundaannya adalah 7 tahun. Ya, 7 tahun ditunda semuanya dalam aniaya besar itu. Dibagi ke dalam 2 bagian. Ya, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua dalam nubuatan ini. Oke, next gambar, ini lebih jelas. Nah, biasanya dalam teologi atau penafsiran ini, mereka mempercayai bahwa di dalam masa sebelum masa aniaya, 7 tahun aniaya itu, mereka sudah di rapture. Ya, ini yang percaya 7 tahun yang disebut dengan alternatif yang post tribulation, ya, pre-tribulation atau sebelum tribulasi atau sebelum aniaya, mereka percaya sudah diangkat. Jadi sebelum 7 tahun aniaya, mereka sudah diangkat. Ada di awan, pertemuan raya, gereja Tuhan, melayang-layang di angkasa 7 tahun. Ya. Lalu di akhir 7 tahun aniaya, mereka akan datang kedua kali bersama-sama dengan Yesus. Nah, sekali lagi kita perlu menyelidiki, kita perlu belajar. Ya, ayat-ayat yang mendukung akan hal ini. Ya, bagaimana ayat-ayat ini perlu kita sama-sama selidiki dan uji. Ya, dan di pertengahan masa aniaya itu, 3,5 tahun itu, Antikristus akan berdiri di bait suci. Ya, hari-hari ini sudah ada heboh rencana pembangunan bait suci yang ketiga di Yerusalem. Karena orang Yahudi juga percaya bahwa Yesus Mesias harus datang. Di mana? Di bait suci. Makanya mereka sangat kuat ngotot untuk pembangunan bait suci. Yang dipercaya bait suci ketiga di Yerusalem. Dan saat pertengahan 7 tahun itu Antikristus akan membatalkan perjanjian dan dia akan berdiri di atas bait suci. Nah, ini yang pandangan yang kedua tentang yang disebut pre-tribulation, dispensasional, premillennialism. Mereka juga percaya 1000 tahun damai literal. Tetapi mereka percaya sebelum 7 tahun aniaya sudah diangkat. Nah, kita yang ketiga adalah ya yang tadi, gambar yang tadi terakhir. Yang sebelum ini. Ya, kita percaya yang di sini 3,5, setelahnya ini. Ya. Kita percaya bahwa masa aniaya itu hanya 3,5 tahun. Ya. Bapak Ibu Saudara kalau rindu untuk belajar ya Karini, harus siap ya Karini. Jemaat Tuhan, para PKS, ini penting. Kita ada di generasi akhir, kalau kita mau percaya, kita harus belajar sungguh-sungguh untuk kita mengerti waktu-waktu Tuhan. Hari ini saya dan penatua, saya rasa siap semua untuk kita bersama-sama menyelidiki
mempersiapkan jemaat Tuhan untuk mengerti waktu-waktu sebelum kita ada di masa itu. Kita harus ya tahu apa yang harus terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kita percaya Abba Love adalah yang dalam diagram comparison itu yang pertama, post tribulation, premillennialism. Artinya apa? Kita percaya bahwa kita, Tuhan izinkan tetap ada di dalam masa aniaya. Coba, ini berita baik atau berita buruk? Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah masa aniaya. Dan di akhir masa aniaya, 3,5 tahun, baru Tuhan angkat kita. Baru Tuhan rapture kita. Ya, tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kita akan ada di dalam penyingkiran. Tuhan akan bawa kita dalam perlindungan Tuhan. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Oleh kuasa sayap burung nazar, kuasa Roh Kudus, kita ada di dalam perlindungan dan dikatakan di situ selama 1260 hari. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan pelihara engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang kita yakini. Abba Love mempercayai bahwa Tuhan izinkan kita tetap ada di dalam masa aniaya 3,5 tahun, tetapi Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan lindungi kita di dalam masa-masa itu. Kita mau bersyukur bahwa Allah setia kepada janjinya. Sampai akhir penggenapan waktu, Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana tidak ada lagi kefasikan, tidak lagi ada dosa, ya, tidak lagi ada sakit penyakit. Itu adalah masa bulan madu bersama dengan Allah kita. Dalam pemerintahan Allah kita, untuk kita masuk next step, kekekalan. Hidup selama-lamanya bersama Bapa, Firman yang sudah menjadi Yesus dan Roh Kudus bersama kita gereja Tuhan. Bersama-sama di dalam kekekalan. Ya, mari. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika saya menangkap visi ini, ya, saya sudah lama. Ya, 97 kenal Tuhan, sudah begitu banyak melayani. Ya, saya tidak bangga dengan semuanya itu. Tetapi saya baru benar-benar menangkap visi bahwa kekekalan itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. 1,5 tahun yang lalu, dalam satu perjalanan bersama-sama dengan Pak Jeff ke satu pulau yang terpencil, dalam pelayanan kepada satu suku yang pernah dianiaya, ya, pernah dimualafkan satu kampung. Dalam perjalanan pulang, Pak Jeff yang menyampaikan visi ini kembali. Dan saat itu saya menangkap begitu kuat, ya, dan total merubah hidup saya. Hari-hari ini saya nggak terlalu pusing lagi dengan banyak hal. Yang saya mau dan yang saya tahu, kehidupan kita hanya sementara. Di dunia ini, setelah kematian, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita tinggal hanya menantikan. Kita ada di kekekalan dalam kehidupan bersama dengan Allah, atau kita ada di dalam kekekalan yang abadi. Saya mau pastikan jemaat Tuhan, engkau sungguh-sungguhlah di dalam hidupmu. Hari ini sangat menentukan. Posisimu hari ini, pengenalanmu sama Tuhan, ketaatanmu sama Tuhan. Saya nggak mau berkata bahwa engkau selamat karena ketaatan kedaginganmu, enggak. Itu semua hanya karena kasih karunia. Tetapi keselamatan yang Allah sudah berikan dalam hidupmu, apakah engkau sungguh-sungguh memaknai dan engkau terus berjalan di dalam kasih karunia Allah. Kita mau sama-sama menantikan penggenapan segala sesuatu. Waktunya tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati. Kami mau bersyukur Tuhan.
Korala bana mana malabashikan. Korala mana mashikan. Mengiringmu seumur hidupku. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Rencana kekal. Pikiranku, kehendakku. Amin. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Ya. Amin. Yes Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami ada di dalam komunitas sejati-Mu. Bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Di dalam persekutuan dengan umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Di dalam kekekalan. Bawa kami Tuhan hari ini. Untuk kami memahami waktu-waktu penggenapan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan. Engkau mau membawa kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau merindukan kami. Untuk kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Kami percaya oleh anugerah-Mu kami boleh ada. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu kami mampu Tuhan. Kami tidak akan gentar dan takut akan aniaya sekalipun Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang akan beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang akan senantiasa menuntun kami. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Jadikan kami umat-Mu, pemenang-pemenang yang akan terus berjalan di dalam visi-Mu yang sempurna itu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, hidup kami. Buat kami terus Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini. Karena kami percaya keadaan tidak akan lebih baik. Keadaan tantangan akan semakin besar. Tetapi bersama dengan Engkau, kami sanggup Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau terus menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Haleluya, mengiringmu. Umur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami percaya Bapa,
Kau mau memakai setiap kami Tuhan untuk mengerjakan Tuhan pekerjaan Engkau Tuhan di dunia ini. Pakai kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mengerjakan keselamatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biar Tuhan, nama-Mu Tuhan boleh dimuliakan Tuhan di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu mengerti firman Tuhan hari ini. Kami belajar 15 sesi dengan Pak Budi. Ya, jadi luar biasa intinya Bapak Ibu kita mau setiap kita mempersiapkan diri kita. Karena waktunya sudah sangat dekat. Amin. Kita seperti yang hari ini kemarin kita harus tanggalkan beban dan dosa. Berlari mencapai tujuan. Amin. Ada beberapa pengumuman tentang BPN. Hari ini jam 2 siang ada webinar Wedding Day During Pandemic. Jadi Bapak Ibu silahkan mengikuti, link akan dibagikan oleh teman-teman dari BPN. Kemudian Mesbah pagi setiap hari Selasa dan Kamis tetap diadakan jam 5, hari Sabtu jam 7 ya. Hari Selasa dan Kamis itu jam 5 sampai jam 6, hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian kami mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti Mesbah pagi ini ya, dan Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan silahkan memberikan persembahan menggunakan QR code kita ya dari BCA Mobile Banking atau mentransfer langsung ke rekening-rekening yang sudah ditunjuk. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mengirimmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Kami mau bersyukur Bapa karena Engkau baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang setia, Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada di dalam Engkau. Kami tidak akan ada yang tertinggal. Kami akan aman di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang setia, Bapa kami yang setia, yang mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh dengar firman-Mu,
Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi tanda bagi setiap kami. Untuk kami terus semakin hari semakin hidup sesuai menurut kehendak-Mu. Untuk kami terus Tuhan serius dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan kami melakukan firman-Mu. Bapa, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami tahu masa ini bukan masa yang gampang, tapi kami percaya perlindungan penyertaan-Mu, penghiburan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, itu senantiasa ada di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita tinggalkan tempat ini atau kita akhiri ibadah ini, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Karena dari Tuhanlah datangnya pertolongan itu. Berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai setiap kita, memampukan kita untuk senantiasa menggenapi firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, siap kita yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.